Muharram ini menjadi begitu istimewa bulannya, Pak, karena banyak peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Banyak Allah takdirkan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang muskil itu terjadi ya di bulan Muharram. Di antaranya Allah menciptakan langit dan bumi itu di bulan Muharram. Itu tepatnya 10 Muharram yang disebut dengan Yaumul Asyura. Itu Allah menciptakan langit dan bumi itu di bulan ini, bulan Muharram. Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa itu juga di bulan Muharram. Allah menciptakan Adam terlebih dahulu bulan Muharram, Hawa juga bulan Muharram. Kemudian Nabi Adam diterima taubatnya juga di bulan Muharram, tepatnya 10 Muharram. Setelah 40 tahun, Pak, itu Nabi Adam sujud ke Allah. Nabi Adam tidak berani lihat ke atas itu. Selama 40 tahun Nabi Adam itu tidak berani lihat ke atas. Sujud ke Allah, minta ampunian ke Allah 40 tahun, Pak. Itu tidak berani lihat ke langit ke atas itu Nabi Adam. Itu dengan satu dosa, satu khilaf baik sudah tidak berani Nabi Adam lihat ke atas. 40 tahun baru kemudian diampuni, benar-benar diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di tanggal 10 Muharram, yaitu Yaumul Asyura. Kemudian adalah diabadikan doa atau istighfarnya Nabi Adam dengan lafaz Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa yang dipanjatkan Nabi Adam. Itu doa yang selalu dimunajatkan oleh Nabi Adam selama 40 tahun, Pak. Baru benar-benar setelah 40 tahun kemudian Nabi Adam itu diterima tobatnya tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Asyura itu 10 Muharram. Kemudian Nabi Ibrahim juga diselamatkan oleh Allah dari percobaan pembunuhan Raja Namrud. Itu juga Allah selamatkan di tanggal 10 Muharram, Yaumul Asyura itu. Nabi Ibrahim kan dulu pernah ingin dibunuh itu sama Raja Namrud. Gara-gara apa? Gara-gara Tuhannya Raja Namrud ini dipecah-pecah itu, dikapaki satu-satu itu. Kemudian disisain satu yang paling besar, kampaknya taruh di tangan berhala yang paling besar. Pagi-pagi Raja Namrud kaget, ini kok patung-patung yang kecil sudah hancur semua ini. Siapa ini yang menghancurkan? Ada yang lihat, katanya Ibrahim. Panggil Ibrahim ke sini. Ditanya Nabi Ibrahim, Pak, Ibrahim, kuncinya kamu itulah yang ngancurin patung-patung yang kecil. Kata siapa Raja? Kata orang. Mana buktinya? Gak ada buktinya. Buktinya itu kapaknya aja ada di patung yang besar. Itu paling yang ngancurin patung yang besar itulah syirik sama patung-patung yang kecil itu. Coba Raja tanya itu patung yang besar, siapa tahu dia yang ngancurin, dia yang ngampakin yang kecil-kecil karena tidak turut yang kecil-kecil itu. Makanya kata Raja Namrud ini, kamu tuh gila Nabi Ibrahim, kamu tuh gila Ibrahim. Masa saya disuruh tanya patung, lah lebih gila kamu udah tahu patung tidak bisa ngomong, masih disembah.
Makanya marah Raja Namrud itu Pak, memerintahkan ajudannya untuk mengambil kayu bakar besar, dinyalakan api. Kemudian pada 10 Muharram itulah terjadi percobaan pembunuhan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, tapi sebelumnya Allah sudah memerintahkan api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kamu ini jadilah sejuk, jadilah dingin, wasalaman, dan jadilah penyelamat ala Ibrahim, untuk Ibrahim yang akan dimasukkan ke dalam kobaran api yang akan masuk ke dalam dirimu. Nah, itu perintah Allah sebelum Nabi Ibrahim Pak dimasukkan ke api. Allah sudah merintahkan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Makanya api jadi dingin, api jadi sejuk, api selamatkan. Tidak ada sehelai rambut pun itu terbakar dari Nabi Ibrahim. Selamat itu dari kobaran api itu, masuk ke api yang menyala besar Pak. Tapi Nabi Ibrahim sehelai rambut pun itu tidak terbakar. Salah satu mukjizat Nabi Ibrahim, tidak terbakar, masuk ke dalam api karena kekasih Allah, dijaga oleh Allah. Kalau Bapak baca ayat ini masuk ke api Pak, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, gosong. Nah ini Ibrahim. Jadi jangan kemudian kalau biar selamat dari api, aku nak baca ya naru kuni bardan wa salaman, wahai api jadilah dingin dan menyelamatkan. Mutung itu diselamatkan Nabi Ibrahim di 10 Muharram. Diselamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun di Laut Merah, Fir'aun ditenggelamkan, itu juga di tanggal 10 Muharram, Yaumul Asyura, bulan Muharram. Banyak ini peristiwa-peristiwa di bulan Muharram Pak, tentang keselamatan Nabi dan Rasulnya Allah. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun itu, Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Nabi Musa itu pakai tongkatnya memukul daratan, laut terbelah. Itu ya di tanggal 10 Muharram. Tuh. Jadi banyak peristiwa yang terjadi di bulan Muharram 10 Asyura. Ini juga agak unik. Tongkatnya Nabi Musa ini bisa berubah jadi ular. Tongkatnya Nabi Musa ini bisa membelah lautan. Tongkatnya Pak itu biasa, tapi yang luar biasa itu yang punya tongkat. Kalaupun sekarang ada tongkatnya Nabi Musa Pak, Bapak gebuk-gebukan ke Sungai Kelkar, tidak akan terbelah itu Sungai Kelkar. Karena siapa yang gebuk itu, siapa yang mukul, bukan tongkatnya yang ajaib, bukan tongkatnya yang dahsyat, tapi siapa yang megang tongkat itu. Tergantung siapa yang megang. Ya Pak, sama-sama pena, warnanya biru. Kalau saya yang tanda tangan, saya yang pegang, tidak katik manfaatnya Pak. Tapi kalau Pak Wali Kota yang pegang pena itu warnanya biru Pak, ini masjid rehab total ini. Ini tergantung siapa yang pegang. Ya Pak, tongkatnya Nabi Musa biasa, nggak ada istimewanya, tapi ketika dipegang sama Nabi Musa, orangnya istimewa. Tongkat jadi apapun kehendak Allah, juga karena kehendak Allah, karena kekasih Allah. Makanya ketika Allah perintahkan, ya ini juga Nabi Musa itu Pak, bukan kehendak dewa, kemudian belah laut, tongkat dilempar jadi ular di alun-alun itu. Waktu sama sihirnya Fir'aun, tukang sihirnya Fir'aun
kalah itu bukan kehendak sendiri, tapi karena perintah dari Allah suruh lempar itu tongkat, akhirnya jadi itu ular yang paling besar mengalahkan sihir tukang sihirnya Fir'aun. Kemudian ketika memukul tongkat di Laut Merah, di Laut Mati juga bukan kehendak sendiri, tapi perintah dari Allah untuk memukulkan tongkat itu, terbelahlah Laut Merah, Laut Mati tersebut. Itu perintah Allah. Diulangi lagi, kata Nabi Musa tidak bisa karena tidak ada perintah. Nunggu perintah dulu baru bisa, Pak. Kata Nabi Musa juga seperti itu, suruh lagi nggak bisa karena nggak ada perintah dari Allah, tidak ada kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Yunus itu diselamatkan dari perut paus, bukan hiu. Paus itu juga pada bulan Muharram, tanggal 10 Muharram itu Nabi Yunus ditelan oleh Nun. Kenapa kok Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ikan paus yang begitu besar menelan Nabi Yunus? Karena Nabi Yunus ini pernah tidak sabar menghadapi kaumnya, Pak. Nabi Yunus ini pernah tidak sabar menghadapi kaumnya, makanya diuji oleh Allah. Apa? Diperintahkanlah Nun itu di dalam Al-Quran diabadikan. Itu kemudian ikan besar, ya kalau sekarang jenis paus gitulah, kemudian untuk menelan Nabi Yunus, tapi diperintahkan oleh Allah jangan dikunyah. Kalau dikunyah repot, masalah ini kalau dikunyah. Makanya diperintahkan itu untuk menelan Nabi Yunus, tapi syaratnya tidak ada satupun yang terluka, tulangnya, badannya, kulitnya tidak ada yang terluka. Inilah yang disebut pertemuan tiga kegelapan. Bukan tiga kegelapan ilmu sihir, ilmu santet, bukan. Maksudnya gelapnya malam bertemu dengan gelapnya dasar lautan, ditambah gelapnya perut ikan. Ini yang disebut tiga kegelapan bertemu jadi satu. Malam sudah gelap, dasar lautan juga sangat gelap, ditambah-tambah di dalam perut ikan. Itu ujian Nabi Yunus. Karena Nabi Yunus ini pernah meninggalkan kaumnya, tidak sabar ngajari ngaji, Pak. Tidak sabar, pernah tidak sabar ngajari ngaji, karena santrinya dablek-dablek, tidak galak diajari ngaji, tidak sabar, diuji oleh Allah, masuk ke dalam ikan besar namanya Nun, tapi tidak dikunyah. Itu menyesal Nabi Yunus itu. Makanya waktu sudah menyesal di dalam perut ikan, dia beristighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu istighfarnya Nabi Yunus. Kalau istighfarnya Nabi Adam, tapi tadi Rabbana atina Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau sudah Rabbana itu ya ingatnya yang atina itu, yang mudah, soalnya yang mudah disambung. Itu istighfarnya Nabi Yunus dan Nabi Adam ketika berbuat salah kepada Allah. Diampuni kapan? Diampuni tanggal 10 Muharram, Yaumul Asyura. Begitu Nabi Yunus kemudian membaca istighfar itu, Pak, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mules itu, Pak, apa namanya? Ikannya, Pak, perut mules, namanya di dasar laut, tak kate dokter. Akhirnya ke daratan, tuh muntah di daratan yang kering, dimuntahkan Nabi
Yunus. Selamat itu muntah perut ikan, dari perut ikan ikannya muntah pada tanggal 10 Muharram. Banyak itu kejadian-kejadian di 10 Muharram, dan itu kejadian-kejadian yang dahsyat, yang muskil. Makanya dari situlah kemudian menjadi rujukan atau menjadi turunan hukum. Kalau di bulan Muharram ada amalan yang utama dikerjakan, pertama yaitu puasa dan istighfar. Istighfar karena tadi Pak, Nabi Adam diterima tobatnya di tanggal 10 Muharram, Yaumul Asyura. Kemudian Nabi Yunus itu juga diterima tobatnya, selamat dari perut ikan, itu juga di 10 Muharram. Makanya bulan Muharram ini menjadi bulan yang begitu istimewa, begitu mulia, karena banyak kejadian-kejadian besar Allah tetapkan di bulan Muharram. Kalau kata orang, bulan Muharram ini bulan Syura, diambil dari 10 Muharram itu Asyura, kemudian disangkut pautkan dengan angker, ya dapat. Bulan Syura ini angker, makanya hati-hati, banyak orang dan selamat ini di bulan Syura. Itu keliru Pak, pemahaman yang itu. Kenapa kok seperti itu? Justru di bulan Muharram inilah Allah banyak menyelamatkan nabinya, banyak menyelamatkan rasulnya. Bulan Muharram ini bulan yang baik, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Muharram ini bulan yang penyelamat, bukan bulan celaka, bukan bulan kemudian bulan apa? Angker. Angker itu karena gara-gara ada film Malam Satu Suro itu Pak. Gara-gara itulah jadi seakan-akan Malam Satu Suro ini jadi banyak jin, banyak genderuwo, banyak tuyul, banyak wewe gombel, demit, semuanya muncul malam Satu Suro. Malam Satu Suro, malam 1 Muharram justru itu malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena bulan Muharram ini, bulan Asyura ini memang bulan yang begitu istimewa. Bahkan Rasulullah mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan, sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan, seafdal-afdalnya puasa setelah puasa bulan Ramadan, as-siyamu syahrul Muharram, yaitu puasa di bulan Muharram. Puasa yang paling baik, puasa yang paling afdal, puasa yang paling mulia dikerjakan setelah bulan Ramadan, itu adalah bulan Muharram. Sekarang ini Pak, aku menunjuk tahu baik Pak, tidak nyuruh kita. Aku menunjuk tahu baik. Jadi tidak nyuruh puasa, tidak cuma ngasih tahu baik. Rasulullah itu mengatakan seperti itu. Puasa yang paling bagus, puasa yang paling afdal dikerjakan setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Nanti puncaknya puasa di tanggal 10 Muharram, puasa Asyura. Kalau dari awal sudah puasa ya alhamdulillah. Kalau tidak bisa, ya kemudian puasa mulai tanggal 9 disebut dengan puasa Tasu'a. Kemudian puasa Asyura 9 dan 10. 9, 10 gak bisa, ya 10, 11. 10, 11 gak bisa, gak usah puasa lah Pak. Itu gak niat berarti kalau itu. 9, 10 gak galak puasa,
10-11 masih tidak puasa, tidak usah puasa sekalian, tidak ingat kalau itu. Makanya kita itu diperintahkan perbanyak puasa di bulan Muharram. Alhamdulillah kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah mulai puasa. Yang belum monggo nanti puncaknya di hari apa Pak? Sekarang tanggal 2 Sabtu ya. Iya. Ayo hitung sekarang, cepetan. Minggu depan, hari Ahad depan itu tanggal 10 Muharram. Sabtunya puasa Tasu'a. Iya. Wah. Cak mana jadi kita Pak? Iya, kesepakatan baik sekarang Pak. Mumpung ada wongnya. Apa acara diundur mendekati maghrib? Iya Pak aduh ini yaitu gimana lah nanti. Jadi tanggal 10 Muharram Pak itu sebisa mungkin puasa, karena tidak tahu kita ini Pak umurnya bakal ketemu Muharram lagi atau enggak, bakal ketemu dengan 10 Muharram lagi apa tidak. Puasa Tasu'a juga untuk kemudian tidak menyamai orang Yahudi dan Nasrani. Datang syariat Islam yang dibawa oleh baginda Rasul ketika kemudian di kota Madinah orang-orang Yahudi saat itu berpuasa Asyura, ditanya 10 Muharram, ditanya oleh baginda Rasul, ayu yaumin hadza, ini hari apa kok kalian pada puasa? Ini hari di mana Nabi Musa, Nabi kami ini diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun, makanya kami bersyukur, kami puasa. Kata baginda Rasul, kami lebih berhak bersyukur atas selamatnya Nabi Musa. Makanya Rasulullah juga memerintahkan untuk puasa Asyura, sunahannya di situ agar tidak menyamai puasanya orang Yahudi. Makanya diperintahkan puasa Tasu'a. Lain bagitu ila qabilin la asuman natasi, kalau saja usia aku sampai tahun depan, la asuman natasi, mesti aku akan puasa tanggal 9 Muharram. Ini hadis juga menunjukkan Rasulullah sebenarnya tahu kalau sudah tidak akan ketemu tahun depan lagi Pak. Rasulullah ini kan kasih Allah, sudah dikasih isyarat, sudah ditunjuk tahu bahwasanya umur beliau tidak akan sampai lagi di tahun depan. Rasulullah tahu tidak akan ketemu lagi di Muharram tahun depan. Makanya kalimatnya lain bagitu ila qabil, kalau aku ini usianya sampai tahun depan, la asuman natasi, aku mesti puasa tanggal 9 Muharram atau puasa Tasu'a. Ini juga menunjukkan Rasulullah sudah tahu bahwasanya tidak akan ketemu dengan bulan Muharram tahun depan. Ini sunnah yang kita kerjakan, tapi Rasulullah belum pernah mengerjakannya karena keburu wafat. Tapi Rasulullah sudah pernah mengucapkan tentang kesunahan puasa Tasu'a untuk membedakan antara puasanya orang Yahudi dan kita, termasuk puasanya orang Nasrani dengan kita. Itu tanggal 10 pada puasa kita agar beda, mulai tanggal 9 besok puasa, Sabtu puasa, Minggu puasa lagi, Kamis puasa, Senin puasa. Monggo silahkan, kalau tidak sempat nian ya gantilah dengan hari-hari di bulan Muharram, mumpung masih
di bulan Muharram. Perbanyak puasa, perbanyak istighfar di bulan Muharram.